Dan yang terakhir, ini adalah hal yang paling sering terjadi di masyarakat, bahkan hampir seluruh Indonesia. Kasus ini adalah... Halo semuanya, saya Aprilia. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih dampak berpacaran di masa sekolah. Pernah nggak sih kalian berpikir, apa sih dampak pacaran di masa sekolah bagi kalian? Zaman sekarang, remaja mana sih yang nggak pacaran? Bahkan, anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar aja itu udah pacaran. Walaupun nggak semuanya seperti itu, tetapi kebanyakan sudah berpacaran. Pacaran di masa sekolah itu sudah lumrah terjadi di masyarakat, terutama di kalangan para remaja. Pada dasarnya, tugas dari seorang anak remaja itu adalah belajar dan fokus terhadap pendidikannya. Namun sayangnya, anak remaja zaman sekarang malah memilih untuk melampiaskan perasaan cintanya dengan cara berpacaran. Memang masa sekolah adalah masa yang indah, di mana ini akan memberikan sebuah pengalaman yang baru bagi mereka di dalam hidup mereka. Ini adalah salah satu cara para remaja untuk melampiaskan, untuk mencari jati diri mereka, yaitu dengan cara berpacaran dengan orang yang mereka sukai. Masa sekolah memang adalah masa yang paling indah, di mana ini akan memberikan pengalaman baru kepada orang di dalam hidupnya. Di mana ini adalah salah satu cara para remaja untuk mencari jati diri mereka dengan cara berpacaran dengan orang yang mereka sukai. Walaupun terkesan sangat indah, ternyata berpacaran itu ada dampak negatifnya. Dampak negatif yang signifikan saat berpacaran adalah yang pertama, yaitu gangguan emosional. Jadi ketika kalian memiliki hubungan yang tidak sehat, kalian akan merasakan stres, cemas, ataupun bisa depresi. Apalagi jika hubungan kalian memiliki sebuah konflik ataupun ketidakcocokan. Yang kedua yaitu gangguan akademis kalian. Ketika kalian sudah terfokus pada pasangan kalian, maka kalian akan beralih dari kefokusan akademis kalian dan akan membuat semangat kalian untuk belajar menurun, sehingga itu akan berdampak pada nilai kalian. Yang ketiga yaitu tekanan sosial. Jadi di kondisi ini adalah kondisi di mana kalian harus memenuhi keinginan pasangan kalian dan ini akan membuat kalian stres. Yang keempat adalah ketergantungan emosional. Jadi kondisi ini adalah kondisi di mana kalian susah untuk berdiri dengan emosi kalian sendiri. Di mana kalian itu sudah terikat oleh pasangan kalian sehingga kalian akan sangat bergantung dengan pasangan kalian. Yang kelima adalah resiko penyalahgunaan. Di mana kondisi ini adalah akan menjadi abusive untuk kalian baik secara fisik maupun mental. Yang keenam yaitu perilaku negatif, di mana di kondisi ini kalian bisa terbawa ke hal-hal yang negatif seperti penggunaan obat-obatan terlarang dan penyalahgunaan narkoba. Yang ketujuh adalah pengabaian diri sendiri, di mana kalian akan lupa terhadap tujuan kalian masing-masing karena sudah sangat terfokus oleh pasangan kalian sendiri, sehingga kalian akan lupa dengan diri kalian sendiri. Dan yang terakhir, ini adalah hal yang paling sering terjadi di masyarakat, bahkan hampir seluruh Indonesia. Kasus ini adalah kasus hamil di luar nikah atau pernikahan dini. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Hal ini dikarenakan usia pasangan yang masih terbilang sangat muda dan di bawah umur. Jadi mereka belum bisa menguasai nafsu mereka dan juga belum bisa menguasai emosi mereka, sehingga terjadilah hal-hal seperti ini. Nah, kasus inilah yang paling sering terjadi di masyarakat. Maka dari itu, pentingnya pendidikan dari orang tua dan lingkungan sekitar agar bisa memberikan dampak positif kepada generasi muda sehingga bisa dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ternyata pernikahan dini juga memiliki banyak dampak negatif loh.
Contohnya seperti rentannya terjadi kasus putus sekolah, meningkatnya kasus penyakit menular seperti HIV/AIDS, kekerasan dalam rumah tangga akibat belum mapan, banyaknya terjadi perceraian, kemiskinan, keguguran, dan juga bahkan bisa berpotensi stunting pada anak. Dan banyak hal lagi yang bisa menjadi dampak negatif dari pernikahan dini ini. Tidak ingin hal itu terjadi kan? Nah, dengan adanya potensi dampak negatif ini, penting untuk kalian menjaga emosional kalian dan juga kesehatan mental kalian dalam berpacaran. Meski banyak orang-orang yang berpikiran bahwa berpacaran ini hanya untuk mengundang syahwat, bisa memancing orang untuk melakukan seks bebas dimulai dari pendekatan hingga terbuka akan hal-hal negatif. Tetapi jika kalian bisa memenuhi tubuh kalian dengan iman, mental yang kuat, pendidikan, dan pengawasan dari orang tua, maka berpacaran itu bisa memberikan dampak positif bagi kalian. Emang dampak positif apa aja sih yang ada dalam berpacaran di kalangan remaja? Nah, jadi saya sebagai seorang murid, saya menyadari beberapa hal akan dampak positif dari pacaran di kalangan remaja. Dan beberapa juga saya ambil dari pendapat-pendapat artikel dan juga pendapat-pendapat teman saya di sekolah. Nah, jadi beberapa dampak positif dari pacaran itu antara lain, yang pertama itu adalah dapat mengelola emosional kalian. Di mana hubungan positif itu ataupun hubungan romantis dapat membantu kalian untuk mengelola emosi kalian, bisa membantu kalian untuk belajar berkomunikasi, dan juga dapat membantu kalian untuk bisa memahami perasaan orang lain. Nah, dampak yang kedua yaitu berketerampilan sosial. Nah, jadi pacaran juga bisa membantu kalian untuk mempelajari keterampilan sosial yang sangat penting, di mana kalian bisa belajar untuk bernegosiasi, untuk berkompromi, dan juga belajar untuk memahami pendapat yang berbeda. Dampak positif yang ketiga yaitu dukungan sosial. Nah, jadi pasangan itu bisa menjadi dukungan emosional untuk kalian ketika kalian stres atau sedang menghadapi sebuah tantangan. Dampak positif yang keempat yaitu dapat meningkatkan kepercayaan diri para remaja, di mana berpacaran itu dapat meningkatkan harga diri kalian dan juga meningkatkan kepercayaan diri kalian. Dampak positif yang kelima yaitu kalian akan mendapatkan sebuah pembelajaran tentang komitmen, di mana kalian belajar tentang tanggung jawab, berkomitmen dalam sebuah hubungan, dan juga kalian belajar untuk saling mengerti dalam hubungan untuk hubungan yang penting ke depannya. Dan dampak positif yang terakhir yaitu persiapan untuk mengenal hubungan yang lebih dewasa. Nah, jadi pacaran itu juga bisa membantu kalian untuk melihat dinamika hubungan yang lebih kompleks di masa depan. Nah, contohnya seperti ini. Ada seorang anak yang bisa dibilang dia sudah memiliki hubungan atau pacaran sehat sejak dini untuk mengetahui bagaimana karakter lawan jenisnya, bagaimana tipe lawan jenisnya, apakah cocok dengan dia atau tidak, apakah bisa memberikan dampak positif atau tidak, agar kelak dia menikah nanti, dia tidak salah memilih pasangan dan bisa dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan dalam rumah tangga, seperti perceraian, dan hal lain sebagainya. Penting untuk diingat bahwa dampak ini sangat dilihat dari kualitas dan juga sifat dari hubungan tersebut. Nah, jadi jangan melihat hal hanya dari satu sisi, namun lihatlah hal dari dua sisinya. Oke, segitu saja untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan dapat menjadi pembelajaran untuk para remaja generasi sekarang. Oke, thank you for watching. Bye-bye.